Ada pertanyaan, ini orang buta ini karena dosa siapa? Kok bisa buta sejak lahir? Dosa dia sendiri atau dosa papa mamanya? Enggak. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan karena dosanya, bukan karena dosa bapak ibunya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudari, kadangkala kalau kita lagi punya problem yang berat, sakit yang berat, dapat bencana, dapat tragedi, gagal dan sebagainya, kita suka bertanya, apa dosa saya? Ya. Memang ada sakit derita yang karena efek dari perbuatan kita. Misalnya, kalau terlalu doyan kikil, gulai otak, ya, bebek, ya, Romo Haji kan doyan tuh dia, ya. Kolesterol bisa tinggi, ya. Lalu kita mulai masuk punya penyakit ini, penyakit itu. Kalau kita di jalan kebut-kebutan, lalu tabrakan, ya itu karena kita mungkin efek dari human error kita, ya. Tapi ketika ini buta sejak lahir, lalu kita jangan pernah bertanya ini dosa siapa. Allah kita bukan Allah yang menghukum, ya. Allah kita itu adalah Allah yang mencintai. Karena inilah konsep orang zaman dulu. Penderitaan itu pasti karena Allah ingin menghukum. Ini pasti efek dari dosa yang harus dikasih hukuman oleh Tuhan. Bukan itu, ya. Maka Tuhan Yesus ingin meluruskan konsep manusia pada zaman itu, dan mungkin juga zaman sekarang, bahwa kalau kita sedang menghadapi persoalan, mari kita jalani dan kita coba mencari solusi atas itu tanpa terus bertanya, ini Tuhan ingin menghukum saya, ya, bukan itu, ya. Catatan saya yang kedua adalah, orang kalau sudah punya konsep jelek tentang orang lain, apapun yang dilakukan itu pasti salah aja. Kalau sudah punya pemahaman yang jelek tentang orang lain, sehingga kita tidak objektif melihat apa yang dilakukan. Orang Farisi ahli Taurat itu kan sudah berkonsep ini orang sesat. Kenapa melakukan perbuatan pekerjaan pada hari Sabat? Padahal cuma ngaduk-ngaduk tanah kan, sedikit, ya. Ini kan pekerjaan ringan sebetulnya. Tapi itu juga dianggap sesat karena melanggar hari Sabat. Padahal objektif yang dibuatnya itu adalah baik dan bisa menyembuhkan. Saudara-saudari, dalam hidup kita saling berelasi satu dengan yang lain ini. Kadang-kala kan kita suka punya konsep sama orang. Oh, Romo Nofrin tuh baik, ganteng, pinter musik. Pokoknya apa yang dilakukan dia menyenangkan, ya. Sekarang Anda punya konsep terhadap Romo Lopez, ya. Weh, Romo muda dari Amboina ini benar-benar menghibur, ya. Suaranya bagus. Pokoknya apapun yang dinyanyikan oleh Romo Lopez pasti bagus. Anda punya konsep terhadap Baba Liong. Oh, Baba Liong itu nyanyi karena nekat, ya. Yang salah itu pasti pemusiknya, bukan Baba Liongnya. Maka yang membuat Anda suka cita dengan Baba Liong itu adalah bukan soal nyanyi lagu yang benar, ya, tetapi bagaimana dia enjoy menikmati waktu bersama kita. Nah, kadangkala, ya, saya coba bacain itu di live chat netizen, ya. Netizen itu kan ada yang seneng muji. Wih, bagus lu Romo Yus. Aduh, bagus lu Romo Edi. Ada yang memang apapun yang dinyanyikan oleh Romo di opera komedi, itu sebagian besar umat itu adalah memuji. Karena mungkin kasihan, ya. Mau bagaimana lagi, ya kan, udah jomblo sendirian, siapa yang muji gitu. Nah, tetapi kan ada juga netizen yang hobinya nyinyir, ya. Hobinya nyinyir tuh ada juga. Karena kadangkala kalau lagi acara di YouTube gitu, ya, netizen itu kan mikirnya cuma sampai jempol, sen, nah, nggak difilter dulu nih ke sini nih. Nah, itu kadangkala begitu, pokoknya sen udah.
Kadangkala itu menciptakan sesuatu yang gak enak juga. Kasus bunuh diri di Korea Selatan banyak terjadi karena haters itu nyerang artis-artis ataupun tokoh-tokoh itu dengan kalimat-kalimat yang begitu menyakitkan. Ya. Tenang Bapak Ibu, Romo-Romo OKS nggak bakalan bunuh diri gara-gara live chat. Ya. Itu semua cuma panggung yang kita seneng-seneng aja. Ya. Tapi itu bisa terjadi ya. Kita menjadi pribadi yang kalau sudah seneng sama orang, waduh pokoknya memuji. Kalau sudah nggak seneng sama orang, apapun yang dilakukan kita anggap salah. Ya. Maka mari kita belajar menjadi orang yang saya juga tidak percaya positive thinking ya. Kan ada orang negative thinking, positive thinking, ini sama-sama dua yang kadang-kala nggak sesuai objektifnya. Ya, kalau negative thinking tuh sesuatu yang baik dinilai negatif. Kalau positive thinking sesuatu yang jelek dinilai positif. Ya, paling baik adalah kita punya sikap yang melihat realitas apa adanya, lalu kita ingin apa adanya itu kita bergerak menuju kebaikan, menuju sesuatu yang menggembirakan bersama, kita bergerak ke sana. Sehingga dunia kita ini semakin hari semakin baik adanya ketimbang diisi dengan hal-hal yang mungkin membuat kita saling menyakiti dan saling melukai. Maka mari kita bersyukur pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, biarlah kita semakin hari menjadi pribadi yang diselamatkan karena melihat Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Kita lihat itu, kita renungkan itu dan kita syukuri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.